Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Brutu. Dalam video ini saya akan berkhotbah dengan tema peresmian usaha baru dan topik khotbahnya yaitu memulai usaha dengan keyakinan dan serahkan semua kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di mana kami masih bisa merasakan nafas kehidupan. Saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami yang akan mendengarkan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, hati kami dibuka untuk memahami dan melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk meresmikan sebuah usaha baru. Sebuah langkah yang menggembirakan, namun juga penuh tantangan. Banyak dari kita mungkin pernah merasa cemas atau khawatir sebelum memulai sesuatu yang baru. Kita merencanakan dengan baik, menyiapkan modal, dan bekerja keras. Namun, di balik semua usaha itu, ada rasa takut akan kegagalan. Mari kita bayangkan sejenak seperti saat kita menanam bibit di kebun. Kita telah mempersiapkan tanah, memilih bibit yang terbaik, dan menyiraminya dengan penuh perhatian. Tetapi, meski kita sudah melakukan semuanya dengan baik, ada satu hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu bagaimana bibit itu akan bertumbuh, sama halnya dengan hidup dan usaha kita. Kita telah bekerja keras, tetapi hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa memulai usaha baru dengan penuh keyakinan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Serta mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama kita dalam hal ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap langkah kita, Kristus adalah pusat dari segala usaha dan rencana kita. Untuk itu, inilah firman Tuhan yang ingin disampaikan lewat ayat hari ini. Yang pertama yaitu, percayakan segala rencana kepada Tuhan. Saat kita memulai sesuatu baru atau memulai usaha, rasa cemas dan ketakutan akan kegagalan seringkali muncul. Kita merencanakan segala hal dengan matang, tetapi tetap ada ketidakpastian. Namun, Amsal 16 ayat 3 mengingatkan kita untuk menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Menyerahkan di sini berarti lebih dari sekedar meminta berkat. Ini adalah tentang melepaskan segala kekhawatiran dan keraguan kita, serta mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam Injil Matius 6 ayat 25-34, Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita. Apa yang kita makan, kita minum atau pakai. Yesus berkata, "Jangan khawatir tentang hidupmu, karena hidupmu lebih berharga daripada makanan dan pakaian." Ini adalah contoh yang sempurna dari bagaimana kita seharusnya hidup dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam bahasa Ibrani, kata serahkanlah berasal dari kata galal yang berarti melemparkan. Ini menunjukkan tindakan melepaskan segala sesuatu ke tangan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan memelihara dan menuntun kita. Sama seperti Kristus yang menyerahkan segala hal kepada Bapanya dalam doa. Kita pun diminta untuk menyerahkan segala perencanaan kita kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua, rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah merencanakan dengan sangat jelas apa yang ingin kita capai, namun Tuhan membawa kita ke arah yang berbeda. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, "Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya." Apa yang kita anggap terbaik belum tentu yang terbaik bagi kita. Rencana Tuhan selalu yang lebih baik dari rencana kita. Yesus sebagai teladan kita menunjukkan kepada kita bagaimana mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Ini adalah bentuk penyerahan penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan.
meskipun terkadang jalannya tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam bahasa Ibrani, kata menentukan dalam Amsal 16 ayat 9 berasal dari kata kun yang berarti menegakkan atau menstabilkan. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita merencanakan jalan hidup kita, Tuhan yang menetapkan arah kita dan memimpin setiap langkah kita menuju tujuannya yang lebih besar. Poin yang ketiga, komitmen dalam usaha sebagai wujud iman. Bapak Ibu, terkadang kita berpikir bahwa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan berarti kita tidak perlu berusaha. Padahal menyerahkan usaha kita kepada Tuhan justru berarti kita bekerja dengan sepenuh hati, disiplin dan berintegritas. Bapak Ibu, Yesus Kristus sendiri bekerja keras selama hidupnya di bumi dan mengajarkan kita untuk bekerja dengan sepenuh hati dan melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Prinsip ora et labora, doa dan bekerja, mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan hanya soal berdoa, tetapi juga tentang tindakan nyata. Kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus bekerja keras dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Sebagai contoh, dalam Injil Yohanes 5 ayat 17, Yesus mengatakan, "Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja." Ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus adalah anak Allah, ia tetap bekerja dengan keras. Demikian pula, kita dipanggil untuk bekerja dengan penuh semangat, tetapi selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti halnya kita menanam bibit yang kita persiapkan dengan sepenuh hati, kita juga memulai usaha ini dengan segala persiapan yang ada. Namun, meskipun kita telah melakukan yang terbaik, kita harus ingat bahwa hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita tidak hanya mengandalkan usaha kita sendiri, tetapi kita menyerahkan segala usaha kita kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Mari kita mengingat Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika kita menyerahkan usaha kita kepada Tuhan, kita tidak hanya berdoa, tetapi juga kita bekerja dengan sepenuh hati, berkomitmen, dan memberikan yang terbaik. Yesus Kristus adalah teladan utama kita dalam hal ini. Dia yang memulai pekerjaan keselamatan kita dan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika kita menyerahkan usaha kita kepada Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap langkah kita. Yesus Kristus adalah pusat dari segala usaha kita, dan dengan menyerahkan usaha kita kepadanya, kita yakin bahwa Dia akan membawa kita menuju keberhasilan yang membawa berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Dengan itu, marilah kita berdoa bersama, memohon agar Tuhan memberkati usaha ini, mengarahkan langkah-langkah kita, dan menjadikan usaha ini bukan hanya berhasil, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati usaha ini dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami mau menyerahkan usaha kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya usaha kami ini menjadi berkat bagi banyak orang lain dan dapat membantu sesama kami. Berkati usaha kami ini Bapa, supaya usaha kami ini dapat berhasil. Iringi setiap langkah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.